Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bermuwajahah di Masjid Miftahul Jannah ini dalam rangka mengkaji sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembacaan hadis pada kitab Ahadisul Akhlaq, yaitu hadis-hadis, kitab yang berbicara tentang kumpulan hadis yang membahas tentang akhlak seorang muslim. Buku ini dikarang atau buahkan ya dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumullah taala. Salah satu, beliau adalah ulama di kota Madinah dan pengisi tetap kajian di Masjid Nabawi. Ya, yang penting kita tahu dulu namanya. Siapa tahu nanti kita bisa hadir di majelisnya. Amin. Kalau hadir majelisnya kan berarti kita ke sana, ke Madinah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Agama Islam ini di dalamnya banyak terkandung anjuran yang meliputi tentang akhlak dan adab-adab yang mulia, yang mana adab-adab tersebut itu berkaitan dengan hak seorang manusia. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang manusia, manusia itu pasti pernah mengalami sakit. Kalau orang tidak pernah sakit, itu bukan manusia. Karena memang manusia ya salah satu cirinya adalah sakit. Maka kalau ada manusia jarang sakit, nah ini bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu napa Bapak Ibu? Jadi istidraj itu gampangannya begini, dia diumbul-umbul ke. Nikmatnya diberikan, sehat terus, nggak pernah sakit, untung terus, nggak pernah rugi, muncul terus, nggak pernah napa? Apes. Nah ini bahaya. Padahal, nah ini catatannya, padahal ibadah dia ini nggak rajin. Sering bermaksiat, sering melakukan dosa, sering melanggar aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah ini hati-hati, bahaya. Ini bisa jadi ini istidraj. Artinya apa? Nikmat dari Allah itu diberikan di dunia, bukan di akhirat kelak. Maka ini yang bahaya. Maka oleh karena itu,
sakit adalah salah satu ciri seorang manusia. Maka oleh karena itu Islam datang untuk mengatur adab-adab yang berkaitan dengan orang sakit tersebut. Bagaimana kita mengunjungi orang sakit, bagaimana ketika kita mensikapi orang yang sakit, bagaimana cara kita menghibur orang yang sakit, dan bagaimana agar orang yang sakit tersebut itu cepat sembuh. Misalnya didoakan atau diruqyah. Jadi orang sakit itu bisa diruqyah Bapak Ibu. Bukan hanya ruqyah itu berkaitan kalau orang misalnya kesurupan, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil." Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, salah satu tujuannya adalah untuk syifa. Apa? Obat. Lah kalau ada orang, misalnya kita tahu ada orang itu ketika sakit obatnya itu cuma satu. Apa itu? Ngopi. Ngopi itu bisa orang bikin sembuh. Ada orang seperti itu. Apalagi Al-Qur'an. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sakit baca Al-Qur'an sembuh, alhamdulillah. Ini tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita ini kebaikan. Karena apa? Al-Qur'an itu syifa. Kita bisa merasakan dampak dari Al-Qur'an tersebut, dari doa tersebut. Yang dengan ruqyah tersebut, kita lanjutkan, dan dengan ruqyah tersebut akhirnya orang tersebut itu bisa sembuh dan akhirnya cepat pulih. Banyak para ulama mencontohkan ruqyah. Maksudnya ruqyah itu di sini adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dibacakan Al-Qur'an, bukan ruqyah itu yang sebagian orang itu ruqyah itu ada beberapa penyimpangan. Dia komat kamit tapi tidak menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Maka ada beberapa syarat ruqyah yang diperkenal atau ruqyah syar'iyah. Itu pertama, dia menggunakan Al-Qur'an. Menggunakan Al-Qur'an. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kan ada tulisan Arab tapi nggak dipahami. Ada orang ternyata ini Pak, silahkan dibaca, dirapal. Jadi saya pernah menemukan entah itu tulisan Arab Pagon atau Arab Jawa atau apa gitu. Saya baca pikir ini bacaannya apa ini. Saya mikir ini wazannya apa. Fa'ala ini nggak cocok, ini nggak cocok. Apa coba ini kayaknya jangan-jangan tulisan Jawa, nama orang Jawa atau nama siapa. Tak pikir-pikir gini. Ternyata tulisannya apa Bapak Ibu? Messi, Cristiano Ronaldo. Maka hati-hati, walaupun tulisannya Arab, Cristiano Ronaldo juga bisa ditulis. Nama-nama artis-artis itu bisa ditulis pakai bahasa Arab, bisa. Itu bahaya. Maka bukan hanya tulisan Arab saja, tapi juga dari bahasa yang mudah dipahami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita perhatikan ketika Islam itu datang dengan membawa adab-adab, bagaimana adab tata cara etika ketika seseorang berkunjung, yang mana dengan adab ini ketika seseorang mengindahkan adab ketika mengunjungi orang yang sakit, itu bisa memiliki dampak kepada orang yang sakit tadi. Akhirnya orang yang sakit tersebut itu bahagia, cepat sembuh, kemudian dia merasa senang. Apalagi biasanya kalau namanya orang sakit itu orang yang sedang butuh butuh hiburan, butuh dihibur, butuh dijenguk. Apalagi setelah sekian lama masuk ruang ICU, misalnya 3 hari, 5 hari nggak pernah ketemu orang.
Lagi misalnya kalau dulu itu kan COVID ya, orang COVID itu nggak boleh dijenguk sama siapa-siapa. Nah, kalau zaman sekarang enak, orang COVID jenguk masih bisa. Dengan cara apa? Video call. Piye yu kabarmu yu? Alhamdulillah sehat. Piye Pak Ale kabare? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau zaman dulu orang sakit ya, misalnya sakit-sakit yang berbahaya, misalnya tidak boleh dijenguk ya nunggu sampai kira-kira sembuh baru bisa dijenguk, bisa ditengok. Dan ketika ketemu saudaranya itu senangnya Masya Allah. Akhirnya yang dari perasaan senang tadi akhirnya bisa menimbulkan mengakibatkan orang tersebut itu cepat sembuh. Maka ada salah seorang dokter itu mengatakan begini, sebenarnya nggak ada orang yang sakit itu, cuman dia lagi sedang sedih saja. Maka ada dokter yang ya ini maksudnya tidak ada orang yang sakit itu ya bukan sebagai peniadaan sama sekali enggak. Tapi memang terkadang seringkali orang itu sakit itu karena sebab sedih yang berkelanjutan, sedih akhirnya sakit. Mikirnya semakin abot, habis dengar dapat masalah, datang masalah lagi. Yang tadi awalnya sehat jadi sakit. Ini bisa kita lihat ketika orang misalnya tertimpa musibah, misalnya ada orang yang dicintai itu meninggal, orang yang dicintai, orang yang dekat meninggalnya misalnya mendadak, kaget. Padahal saya tadi pagi baru ngobrol sama dia. Akhirnya kepikiran yang walaupun asalnya dia sehat jadi sakit. Karena apa? Kepikiran terus. Karena sedih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama kita melalui Rasulullah SAW itu telah menyebutkan tentang adab-adab yang banyak yang terkandung dalam hadis, termasuk di dalamnya anjuran perintah untuk menengok orang yang sakit, kemudian keutamaan orang yang mengunjungi orang yang menengok orang yang sakit, yang mana orang yang menjenguk orang yang sakit akan mendapatkan pahala yang banyak. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bisab'in wa nahana an sab'in. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kami itu 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara juga. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami amarna bi'adatil marid. Kami diperintahkan untuk mengunjungi orang yang sakit, wa ittiba'il janaiz, dan kita diperintahkan untuk mengikuti orang yang mengikuti jenazah. Maksudnya mengikuti jenazah ini mengiring jenazah gitu. Jangan sampai salah paham, mengikuti jenazah masuk ke ruang lahat, masuk ke kuburan, nyemplung sekalian. Tidak tepat seperti ini. Jadi mengiring jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal kita iringi. Bahkan kalau ada misalnya jenazah yang lewat, kita posisi kita duduk, kita diperintahkan untuk berdiri. Wa tashmitil atis, dan kita menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Wa ibraril qasami awil muqsimi, dan kita diperintahkan untuk menunaikan janji atau menunaikan sumpah orang yang bersumpah. Misalnya kita punya sumpah, saya kalau sehat, misalnya kalau saya untung, kalau rumah saya kejual, kalau pekarangan saya terjual, saya mau mensedekahkan 10% dari harganya. Maka harus ditunaikan, atau dia berjanji, demi Allah, kalau misalnya fulan bin fulan kamu bisa keterima misalnya di instansi tertentu, saya akan puasa. Maka itu wajib. Begitu juga
membantu orang dalam melaksanakan sumpah tersebut. Misalnya ada orang yang bersumpah, kita tahu oh dia sumpah, kemudian dia mungkin tidak mampu atau lupa. Kalau lupa kita ingatkan, kalau tidak mampu kita bantu. Misalnya bersumpah, mungkin terkadang orang itu ketika bersesuatu, akhirnya dia bersumpah dengan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Mungkin ini, mohon maaf ya, ini contoh yang tidak baik. Ketika seseorang melihat ada orang yang mungkin menurut dia itu remeh, nggak mampu. Misalnya ada orang, mohon maaf, bodoh gitu ya, rankingnya misalnya akhiran. Kamu kalau misalnya bisa keterima di perguruan tinggi ternama, saya mau sedekah misalnya 100 juta atau 50 juta. Nah, padahal orang tersebut tidak mampu. Kenapa dia bersumpah demikian? Karena saking nggak percayanya, meremehkan. Mana mungkin orang seperti ini. Nah, karena sudah terlanjur dia sumpah, ternyata orang tersebut bisa membuktikan apa yang dia sumpah. Ya sudah, nah, kita bantu, kita tolong, misalnya kita galang dana 1.000 misalnya, ya semampu kita tentunya. Wanasril madlumi, dan kita diperintahkan untuk menolong orang yang terdolimi. Jadi ada orang yang terdolimi sekeliling kita, kita tolong, kita bantu, jangan dibiarkan. Begitu juga wa ijabatid da'i, dan kita diperintahkan untuk menyambut panggilan. Jadi kalau maksudnya menyambut panggilan ini undangan. Misalnya ada orang yang mengundang kita datang ke sebuah tempat, ya kalau kita mampu kita datangi. Kalau kita tidak mampu kita izin. Nah, bagaimana kalau seandainya kita diundang di tempat, misalnya kalau tempat maksiat, itu sudah pasti ya, kita tidak boleh mendatanginya. Misalnya diundang ke misalnya diskotik itu, mabuk-mabukan, tidak boleh kita datang. Tapi ini undangannya adalah undangan yang bagus, baik. Tapi di sana terkandung perkara-perkara yang dilarang. Misalnya ada maksiat dan lain sebagainya. Mohon maaf, misalnya kita diundang di acara nikahan. Di nikahan tersebut itu nanggap, tahu nggak? Nanggapnya bahasa Indonesia apa? Di nikahan tersebut itu apa? Misalnya nanggap ini penyanyi campur sari yang pakaiannya itu kurang bahan, joget-joget di atas panggung. Nah, itu gimana datang? Apakah kita wajib mendatanginya? Ya, hukum asalnya mendatangi undangan adalah wajib. Nah, gimana dengan perkara tadi? Ya, kalau kita bisa setelahnya atau sebelumnya, misalnya tanya, nanti kan kamu ada acara acara nyanyinya ngebor gitu, ngebor ya. Itu kan ada istilahnya yang ngebor ya. Saya ada acara yang menampakkan aurat, ini jam berapa? Oh, ini jam 9, berarti jam 8 kita datang. Atau misalnya jam 9 sampai jam 10. Oh ya, berarti saya datangnya ini jam 10. Itu bisa disiasati demikian agar apa? Kita tidak ketemu dengan perkara maksiat tersebut. Mungkin kita bisa menundukkan pandangan, tapi namanya setan itu kan pinter. Menundukkan pandangan, tiba-tiba kepleset nengok, wah, astagfirullah. Rezeki. Nah, seperti itu. Wa ifsya'us salam, dan kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Jadi kalau ketemu orang itu kita salam, assalamualaikum. Bahkan sudah pernah kita bahas, kita salam itu kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Nah, gimana kalau yang kita temui orangnya banyak? Ya, orangnya banyak, salami satu-satu ya capek, pegel ya. Misalnya kita ucapkan salam, assalamualaikum. Lebih baik kalau bisa menyalami, itu lebih baik, lebih utama. Karena apa? Setiap orang yang salaman itu bisa menggugurkan dosanya.
Assalamualaikum, berapa pahalanya? 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Masya Allah. Dan begitu juga Rasulullah SAW melarang kami untuk memakai cincin. Memakai cincin itu terlarang bagi laki-laki. Nah, cincin yang seperti apa? Nah, ini perlu diperjelas. Nanti jangan-jangan pakai cincin atau Musa haram, dosa. Nah, ini yaitu cincin takhattum biddahabi, yaitu seseorang yang memakai cincin emas. Begitu juga dengan perak, ini hukumnya sama. Maka kalau misalnya kan di kita ini kan adatnya kalau udah nikah, tanda sudah nikah itu kan pakai cincin. Ya cari cincin selain emas dan perak. Ada cincin kuningan, cincin besi dan lain sebagainya. Nah, gimana dengan pasangan kita? Ya kita sampaikan. Kita sampaikan bahwasanya ini dilarang. Bukan berarti saya nggak pakai cincin, bukan berarti saya nggak sayang, saya nggak cinta. Bukan berarti ini untuk kamuflase status saya, bukan. Gitu. Karena ada sebagian orang tuh kalau nggak pakai cincin disuudoni. Kamu nggak mau pakai cincin, nggak sayang ya sama saya ya? Atau biar kamu dianggap masih perjaka gitu. Nah, ada sebagian seperti itu. Maka kita sampaikan. Wa anishud bibil fiddati, dan kita juga dilarang untuk minum dari gelas atau bejana yang terbuat dari perak. Anil fiddati. Lah, bagaimana dengan emas? Emas apalagi? Wa anil mayasil, dan begitu juga kita dilarang untuk menggunakan pelana. Tahu nggih? Pelana ya, pelana atau apa ya? Permadani yang terbuat dari sutera. Wa anil qasi wa an lubsil halil. Begitu juga kita dilarang untuk menggunakan pakaian yang ada suteranya. Jadi laki-laki itu dilarang untuk menggunakan pakaian yang ada suteranya. Ini yang sutera, bukan ini sutera beneran, bukan sutera nama. Seperti contohnya kan ada sarung sutera Samarinda. Boleh enggak pakai sarung sutera Samarinda? Boleh. Apakah itu sutera? Bukan. Saya pernah tanya, itu kenapa dinamakan sutera? Itu cuma nama, tapi bukan dari sutera. Cuman dari benang yang memang halus. Nah, maka pakai sarung sutera Samarinda itu insya Allah boleh. Jangan sampai pakai sutera tidak boleh ya, kata Ustaz Musa. Itu sarungnya sarung sutera Samarinda. Nah, sarung emas juga boleh. Karena itu hanya sekedar nama. Begitu juga wal istibraqi wad dibat, dan kita juga dilarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutera, baik sutera tersebut itu tebal maupun kasar. Ini larangan. Kemudian diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita atimul ja'i, berilah makan orang yang lapar, wa udul marid, dan kunjungilah orang yang sakit, wa fukul ani, dan bebaskanlah tawanan. Jadi kalau ada tawanan perang atau orang yang ditawan, ya kita bebaskan selama kita mampu. Ya kalau tawanannya itu tidak salah. Nah kalau tawanannya salah, kenapa dia ditawan? Ketahuan habis ini habis mabuk ya, jangan dibebasin. Kalau dibebasin bahaya, orang lagi mabuk dibebasin, tambah ngamuk, nangkep aja susah. Maka kalau ada orang yang ditawan, misalnya ada orang yang terzalimi, ya kita tolong, kita bantu. Begitu juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad SAW, udul marid, cengoklah orang yang sakit, wamshu ma'al janais, dan iringilah jenazah, tudzakirukumul akhirah. Maka dua perkara tersebut itu akan mengingatkan kalian pada
akhirat. Kenapa? Kalau kita jenguk orang sakit, akhirnya kita ingat akhirat. Ada orang dulu sehat, bergas, kuat, atlet, ternyata bisa sakit juga. Apalagi saya jarang olahraga, maka saya sangat mungkin untuk sakit. Nah, kalau sakit nanti mati, meninggal. Dan ada juga terkadang kita dengan menjenguk orang sakit akhirnya bisa meluluhkan hati kita. Hati yang keras jadi ingat akhirat. Ada orang yang sehat, kuat fisiknya, badannya atletis, tiba-tiba meninggal. Baru kemarin saya jenguk, sekarang sudah meninggal. Akhirnya kita ingat akhirat. Apalagi ketika mengiringi jenazah. Maka ketika mengiringi jenazah ya kita diperintahkan agar kita ini ingat akhirat, agar kita ingat kedudukan kita. Apa sih orang yang ketika kita iring jenazah, apa sih yang dibawa? Mobil BMW, Mercy-nya, rumah 10 tingkat itu, apakah dibawa ke kuburannya? Enggak. Yang dibawa cuma selembar kain. Selembar kain. Hartanya tidak dibawa ke akhirat. Maka dengan hal tersebut akhirnya bisa mengingatkan kita tentang akhirat dan kita bisa segera bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim." Ada 3 perkara yang semuanya itu adalah hak yang harus ditunaikan kepada setiap muslim. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa ittibaul janaiz, dan mengiringi jenazah, wa tushmitul atis idza hamidallah taala. Nah, ini diingat. Kapan kita wajib untuk mendoakan orang yang bersin? Wa tasmitul atis, dan kita menjawab atau mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin. Kapan itu? Idza hamidallah ta'ala, apabila orang tersebut itu mengucapkan hamdalah. Maka kalau misalnya ada orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, itu baru kita jawab apa? Yarhamukumullah. Tapi kalau misalnya ada orang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita untuk mendoakan. Nah, kalau sholat, bagaimana ketika sholat ada orang yang bersin? Apakah kita jawab bersinnya? Ya tidak. Begitu juga orang yang bersin, alhamdulillah. Nah, kecuali kalau dia refleks itu bisa dibedakan refleks dengan sengaja ya. Orang refleks itu insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Tapi kalau seandainya dia sengaja, alhamdulillah, nah itu baru batal. Salah satu bukti refleks dengan tidak itu, kalau refleks itu bersamaan dengan bersinnya biasanya. Jedanya itu tipis sekali, mungkin 1 atau 2 detik. Tapi kalau sengaja itu setelah sekian detik, 5 detik, anjing, alhamdulillah. Nah itu berarti sengaja. Nah, kemudian ada hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, hak seorang muslim itu ada 6. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu? Hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak seorang muslim yang pertama yang harus ditunaikan kita kepada setiap muslim, apabila kita ketemu kita ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu untuk mendatangi sebuah acara, maka datangilah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Begitu juga kalau ada orang minta nasihat, saya ingin minta nasihat, maka nasihatilah. Dan termasuk dalam perkara minta nasihat ini, misalnya ada orang tanya, misalnya ada orang konsultasi, ya kita beri solusi. Kecuali kalau kita tidak memiliki solusi. Saya ditanya, saya punya permasalahan ini, bagaimana solusinya? Ya kalau kita bisa beri solusi, kita berikan solusi. Kalau tidak bisa, ya sudah.
Begitu juga ketika orang bertanya, kalau dia bertanya kemudian kita tahu jawabannya, kita jawab pertanyaan tersebut. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan hamdallah, alhamdulillah, maka fashammithu, maka balaslah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Begitu juga diriwayatkan dari A'mash radhiyallahu rahimahullahu taala bahwasanya suatu ketika kami duduk-duduk di suatu tempat, kemudian ketika itu faida faqadana ar-rajulu salasata ayyam sa'alna anhu. A'mash ini mengatakan kami ini biasa kumpul-kumpul di sebuah majelis. Dan kalau ada orang yang sebelumnya biasa kumpul-kumpul dengan kami, misalnya kumpul-kumpul di masjid habis sholat biasa ngobrol. Kalau misalnya ini 3 hari ada orang yang batang hidungnya tidak nongol, sa'alna anhu, kami tanya, si Pak Bejo kemana? Pak Paiman kemana? Kok nggak kelihatan? Faidaka namali dan udnahu, apabila dia sakit maka kita langsung jenguk orang tersebut. Mana tadi Pak Bejo kok nggak kelihatan? Oh sakit, yuk kita jenguk bareng-bareng. Maka dari sini hadis-hadis yang saya sebutkan tadi ini terkandung di dalamnya banyak perkara yang sejatinya banyak faedah. Begitu juga pahala yang bisa kita ambil dari kita menjenguk orang yang sakit. Faedah yang pertama bahwasanya orang yang orang yang sering mengunjungi orang yang sakit, dia akan senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu dia akan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ada maridan lam yazal fi khulfatil jannati hatta yalji." Barang siapa yang menengok saudara orang yang sakit, lam yazal, maka dia senantiasa di kebun-kebun jannah sampai dia pulang. Artinya dia mendapatkan mendapatkan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat. Begitu juga orang yang suka menjenguk orang yang sakit, dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan." Barang siapa yang mendatangi seorang muslim aidan, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjenguk, mungkin karena dia sakit dan lain sebagainya. Masa fi kharafatil jannati hatta yajlis, maka orang tersebut akan senantiasa dinaungi oleh pohon-pohon surga sampai dia duduk. Maka kalau kita menjenguk orang sakit itu, selama kita berdiri, kita di bawah naungan surga. Berarti kayak gitu nggak usah duduk nggih. Pagel. Ya kalau ada tempat duduk ya duduk. Faidah jalasa ghamaratul rahmah. Nah, kalau seandainya orang tersebut ketika menjenguk kemudian dia duduk, maka dia akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah kana ghudwatan. Kalau seandainya dia mengunjungi saudaranya itu pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamshi. Maka orang tersebut itu akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat sampai sore hari. Kalau itu berkunjungnya kapan? Pagi. Kalau dia berkunjungnya sore hari, maka dia akan mendapatkan sab'una alfa malakin hatta yusbih. Maka dia akan senantiasa mendapatkan doa dari 70.000 malaikat sampai pagi hari. Maka Bapak Ibu, setelah ini kita cari orang yang sakit siapa, kita kunjungi. Nah, kalau bingung di dekat kita ini ada rumah sakit Condong Catur, cari, tanya resepsionisnya, kira-kira yang saya kenal siapa gitu. Ya tidak apa-apa, biar dapat doa dari malaikat. Kapan lagi kita dapat doa dari malaikat? Kemudian keutamaan yang ketiga tadi dapat rahmat, dapat doa dari dinaungi Allah Subhanahu wa taala, dapat doa dari malaikat. Kemudian yang ketiga adalah masuk surga.
Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridon," dan barang siapa yang dia mengunjungi orang yang sakit, nada munadin minas sama, maka ada malaikat dari langit itu yang menyeru kepada orang tersebut, "Tibta wa taba mamsyaka." Sungguh tibta, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kebaikan, wa taba mamsyaka, dan perjalananmu, langkah kakimu itu, sejak dari engkau langkahkan kakimu menuju orang yang sakit, itu sudah tercatat sebagai kebaikan, dapat pahala. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau sudah seakan-akan engkau sudah memesan tempatmu di surga. Jadi sudah booking surga. Namanya kalau sudah booking surga, kira-kira apa? Dijamin masuk surga. Lah orang sudah booking, masa nggak ditempati? Kan logikanya, namanya orang sudah booking ya nanti akan ditempati. Booking rumah blok misalnya B10, maka kan kemungkinan mau menempati rumah tersebut. Kemudian ini yang ketiga, masuk surga. Yang keempat, keutamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit adalah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man ada malidan khada fil rahmah. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, maka dia akan tenggelam dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu istanqa'a fiha. Maka kalau dia duduk, maka dia akan semakin nyemplung dalam rahmat Allah. Akhirnya dia semakin dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang duduk mengunjungi kemudian dia berdoa, menghibur dan lain sebagainya, pahalanya kan semakin banyak. Kecuali kalau mengunjungi duduk langsung lek lara boleh anu jantung nih, wah jantung ya tanggomu kayak iban mati loh lek. Iki kok ini rasuwe meleh ya. Ini kayaknya waktunya nggak lama lagi ya, itu beda. Ini yang keempat, dapat rahmat dari Allah. Kemudian yang kelima, dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya hadis-hadis ini penguat bahwasanya orang yang mengunjungi orang yang sakit dia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu bahwasannya mengunjungi orang yang sakit itu pahalanya begitu besar, maka mari kita targetkan. Sejaknya kita mengunjungi orang yang sakit, kita punya target hari ini siapa. Kalau perlu cari info. Nah, ini salah satu keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW itu ketika sholat subuh, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar dan sahabat yang lain itu angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit? Nah, ternyata yang angkat tangan itu cuma Abu Bakar. Maka ini menunjukkan Abu Bakar itu begitu perhatian kepada orang yang sakit. Lawang sholat subuh tiba-tiba sudah apa? Sempat-sempatnya mengunjungi orang yang sakit. Kira-kira infonya kapan taunya? Sebelumnya. Dan para ulama sepakat bahwasannya perbuatan amalan yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini adalah bisa dijadikan sebagai dalil. Bahkan 4 sahabat mulia ini bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau ada orang yang sakit, kita segera menjenguk orang tersebut selagi kita mampu. Kalau tidak mampu ya sudah, namanya tidak memungkinkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.